Apa yang kau lihat? Aku sedang melihat kota kita. Aku hanya melihat tempat kita ramai dan sangat berisik. Apa kau tahu? Aku dulu berpikir bahwa aku tidak pernah menyukai semua itu. Aku pikir aku membenci kota ini. Tapi tidak lagi. Setelah masuk penjara, aku menyadari bahwa aku sebenarnya mencintai kota ini. Ada begitu banyak kebebasan di dalamnya. Seseorang bisa berjalan dengan bebas. Tidak ada batasan. Dan aku merindukan ini. Aku tahu persis bagaimana perasaanmu. Bagaimanapun aku kakakmu. Aku selalu tahu apa yang ada dalam pikiran nakal dan baik hatimu itu. Kau tahu banyak tentangku. Tapi kau tidak tahu segalanya. Benarkah itu? Memang apa yang aku tidak tahu? Kenapa kau mengambil risiko untuk itu? Setelah kau dibebaskan dari sini, semuanya akan baik-baik saja. Ini bukan jawaban atas pertanyaanku, Prita. Izinkan aku bertanya lagi. Kenapa kau melakukan pengorbanan ini? Apa aku penting bagimu? Apa arti aku bagimu? Semuanya. Beritahu aku. Ayo. Ada sesuatu. Aku sendiri belum paham apa sebenarnya itu. Aku punya perasaan ini. Aku tidak tahu harus sebut itu apa. Aku benar-benar tidak mengerti. Dan aku merasa bingung. Aku tidak tahu itu. Sudahlah, lupakan. Katakan padaku apa yang ada di hatimu setelah menghabiskan waktu bersamaku di penjara. Aku sadar ada sesuatu yang selama ini kau sembunyikan dariku. Beritahu aku, apa yang kau sembunyikan? Prita. Ada sesuatu. Benarkah? Tapi katakan apa yang ingin kau katakan. Apa yang aku tidak tahu. Sudah ku bilang aku bingung. Aku tidak yakin dengan perasaanku ini. Apa yang bisa ku beritahukan? Aku saja masih bingung dengan apa yang kupikirkan. Aku punya solusi untuk keadaan pikiranmu yang sedang bingung itu. Kau harus bisa menghilangkan pikiran bahwa kau sedang bingung. Itu adalah perasaan yang sah. Hah? Pernahkah kau melihat dirimu sendiri belakangan ini? Kau kebanyakan tenggelam dalam pemikiran. Terlihat tatapan melamun. Hei adikku, kau sedang jatuh cinta. Risa, kau tidak perlu bicara serius seperti itu. Aku tidak sedang jatuh cinta. Aku keadaan lutra. Hanya saja, aku menjadi serius menjalani kehidupan setelah aku berada di dalam penjara. Jangan terlalu serius. Itu tidak mungkin. Biarkan aku berjanji kepadamu. Ada satu hal yang belum pernah aku ceritakan pada siapapun juga. Itu adalah rahasia terbesar dalam hidupku. Kau harus memberitahuku apa yang ada di dalam hatimu. Siapa yang kau cintai? Kalau begitu aku akan beritahu rahasia. Aku pikirkan tentang itu. Ini kesepakatan. Rahasiamu cepat atau lambat pasti akan terungkap. Tapi aku tidak pernah mengungkapkan rahasia. Percayalah, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku masih bingung dengan perasaanku. Sebaiknya kau beritahu saja apa rahasiamu itu. Kenapa aku harus memberitahumu? Kau beritahu dulu rahasiamu. Sudah kubilang berulang kali, tidak ada yang perlu diceritakan. Ceritakan saja rahasiamu itu, ayo. Ada hal yang ingin kau ceritakan, ayo, ceritakan padaku. Kau harus memberitahuku. Kenapa? Ya. Kenapa aku harus beritahu? Kau harus segera mengatakannya padaku, ada apa? Tidak semudah itu. Karena kau punya rahasia. Kenapa? Katakan padaku, Tidak. beritahu aku. Cepat, beritahu aku sekarang mau. juga. Atau aku akan terus mengganggu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku sungguh minta maaf. Tidak. Sebenarnya Dia yang melakukannya. Karina, kami ingin pulang. Semuanya kelihatannya lelah. Baiklah. Selamat malam, Bibi. Sherlyn, tunggu dulu. Aku ingin bicara denganmu. Bibi, sekarang sudah sangat larut. Aku akan menemuimu besok. Ini sangat penting, Sherlyn. Aku ingin bicara denganmu. Aku pergi sekarang. Selamat tinggal. Apa kau benar-benar ingin menjadi menantu keluarga ini? Apa aku harus memberitahu Sanjana bahwa pernikahan ini akan dibatalkan? Kenapa kau bicara begitu?
Kau mencoba membuat kesepakatan dengan Monisa. Kau menawarinya uang. Dan kau bahkan memeluknya. Aku tahu kau melakukannya. Tahukah kau apa penyebabnya? Itu membuatku curiga padamu. Siapapun yang berada di posisiku pasti akan merasakan hal yang sama. Kami memikirkanmu dan juga Prita. Apapun yang dia lakukan hari ini sungguh menakjubkan. Aku sangat terkesan padanya, Sherlyn. Aku sangat menghinanya. Bahkan ibunya juga melarangnya untuk mengunjungi kami. Tapi dia tidak memikirkan semua itu, Sherlyn. Dia mengabaikan keinginan keluarganya. Dia sangat mendukung kami. Dia membuktikan Monisa telah bersalah. Sedangkan hari ini kita tidak ada yang melakukan. Bagaimana aku bisa membencinya sekarang? Kedua keponakanku ada di rumah karena dia. Aku tidak akan membenci gadis itu lagi, Sherlyn. Menurutku kau harus belajar dari Prita. Kau mencoba membuat kesepakatan dengan Monisa. Dan kesepakatan itu tidak berhasil. Dan tetap saja, kau tetap memeluknya. Hakim belum menyatakan keputusannya, tapi kau mengatakan kepadaku bahwa Karan tidak punya peluang untuk keluar. Dia akan membusuk di penjara, sedangkan kau akan menikah dengan anggota keluarga ini. Jadi pikirkan hal-hal yang baik untuk keluarga ini. Aku sangat kecewa padamu, Sherlyn. Sebenarnya aku tidak mengharapkan ini darimu. Prita kembali ke rumah ini dengan kemewahan. Kau tahu kenapa ini terjadi? Kau bertanggung jawab untuk itu. Sherlyn, kau mau kemana? Kritika, cepat kau temui dia. Aku rasa dia menangis. Baiklah. Sherlyn keterlaluan. Dia tidak mengerti apapun. Sherlyn, apa kau baik-baik saja? Dia tidak menangis. Dia itu hamil. Kau harus ingat kata-kataku. Ya Tuhan, ini berarti Sherlyn sedang hamil. Karena Prita mengatakan yang sebenarnya. Apa yang dia pikirkan? Kenapa dia menatapku seperti itu? Apa aku membuatnya curiga? Kenapa dia mengikuti aku? Kritika, terima kasih telah memeriksa aku. Aku sebenarnya membutuhkan bantuan seseorang. Kami berada di pengadilan sepanjang pagi. Aku terlalu khawatir untuk makan apapun. Aku pikir itu sebabnya aku... Gangguan pencernaan? Iya, aku pikir itu penyakit asam lambung. Apa kau tahu itu? Aku tahu. Dia yang melakukannya. Dia yang melakukannya. Kau berlari dan menabraknya. Benarkah Iya. itu? Kau tahu kan, aku tidak tahan digelitik. Lalu kenapa kau lari? Iya, Kau tahu berlari kan dan bagaimana menabrak dia. reaksiku ketika Kenapa kau seseorang nyuruh menggelitik menyalahkanku? aku? Kau yang Tenanglah salah, Kak. kalian. Kenapa kalian berkelahi seperti anak-anak? Ya, memang melakukan aneh. itu. Aku mungkin adiknya, tapi aku minta jangan percaya padanya. Aku? Ya, dia punya rahasia yang tidak akan diceritakan padaku. Itu sebabnya aku diam. mengkritikinya. Sudah Kenapa? Kenapa aku harus diam? Ceritakan. Apa rahasiamu, Kak? Ayo. Beritahu pada kami. Biar Prita tahu juga mengenai hal itu. Kau itu seorang pengusaha. Beritahu kami bagaimana kau bisa jatuh cinta. Dan siapa orangnya? Katakan padaku. Aku akan menikahkanmu dengan gadis itu. Prita, pukul dia lebih keras, tarik telinganya. Sebenarnya Nyonya Lutra yang seharusnya melakukan hal ini. Oh, aku jadi ingat. Dia memanggil kalian berdua ke bawah. Ini pasti sesuatu yang besar. Tunggu. Aku hanya Kau ingin... ceritakan rahasiamu dulu. Aku ingin menemuinya. Kak, tunggu aku dulu. akan menemuinya. Katakan siapa namanya. Kok ini bodoh? Tolong tunjukkan rasa hormat kepadanya. Dia itu kan kakakmu. Tapi kau malah melawannya. Dia lebih baik dariku. Pertanyaan apa itu? Lihat dia dan dirimu. Kau berbeda seperti keju dan kapur. Benarkah? Lepaskan tanganku. Tapi kau harus beritahu aku. Aku akan berpikir tentang hal ini. Kau sudah berani menghina Karan Lutra. Kau bisa menolakku kembali. Kenapa kau bertahan denganku? Berikan aku sikap yang dingin seperti yang kau lakukan pada orang lain. Abaikan aku dan pergilah. Tunjukkan padaku. Kau bisa menjadi orang yang tidak aku kenal. Prita, kau tahu?
Aku tidak mau menjadi orang yang tidak bisa memaafkan. Karena hatiku dipenuhi dengan kegembiraan. Itulah alasannya aku memaafkan. Prita, Karen, dengarkan aku. Hati-hati. Aku punya berita penting untuk kalian. Berita apa? Sebenarnya ini yang terjadi. Ibu menegur Sherlyn. Sherlyn kesal dan dia pergi ke kamar. Ibu memintaku untuk memeriksanya, untuk melihat dia menangis. Aku mengikutinya. Tapi apa yang aku lihat benar-benar di luar dugaan. Sherlyn tidak menangis, tapi dia muntah-muntah. Jadi, apa kau ingat sesuatu? Bibi Sarita benar? Sherlyn itu sedang hamil. Kawan, itu artinya kita harus membawa Sherlyn ke rumah sakit sekarang juga. Dan menurutku, kita harus lakukan ini. Kenapa teman-teman, ada apa? Ayo pergi. Ayo cepat, ayo. Sherlyn? Kau kenapa? Kau baik-baik saja? Ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Sebenarnya kami tahu persis kenapa kau selalu merasa tidak nyaman dan kenapa kau terus saja muntah. Sherlyn, ya Tuhan, apa yang telah kau lakukan pada dirimu sendiri? Karen, Prita, lihat dia ini, wajahnya terlihat pucat. Maksudku, dia tidak baik-baik saja. Ayo lakukan sesuatu hal, kita harus bawa dia ke dokter sekarang juga. Benar sekali. Kau seharusnya berada di rumah sakit sekarang. Ayo pergi. Halo Puno, aku merasa sakit sekali. Lakukan satu hal, cepat datang ke kediaman Lutra. Aku baru saja pergi. Sampai jumpa. Sherlyn, kau akan jadi kakak iparku. Aku tidak bisa melihatmu dalam keadaan seperti ini. Dengarkan aku. Kami akan membawamu ke dokter dan memeriksamu. Dan kami akan yakin. Dan kau akan baik-baik saja. Bukankah begitu? Ya, tentu. Aku akan siapkan mobilnya. Giris, bawakan kunci mobilnya. Oh ya, Iya, baik cepat Tuan. Giris. Aku juga akan ikut denganmu, Sherlyn. Karena aku punya banyak waktu untukmu. Faktanya, ini adalah waktu yang sangat tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Ada apa, Sherlyn? Aku ini adik iparmu. Aku khawatir. Tugasku adalah membawamu ke dokter. Ayo pergi. Aku jadi ingat. Tolong beritahu tunangannya juga. Karena itu haknya untuk mengetahuinya, kan? Oh ya Tuhan, mereka telah menjebakku. Bagaimana menyelamatkan diri? Kritika, tolong kau pergi dan cepat hubungi Risa. Dia juga akan ikut dengan kita. Oke, aku akan segera kembali. Jangan Kritika. Aku baik-baik saja, jangan panggil Risap. Aku tidak apa-apa. Sungguh. Ya ampun, Sherlyn, keadaanmu saat ini tidak baik-baik saja. Aku tahu kau sedang tidak sehat. Karen, Prita, aku bersumpah, aku melihatnya. Dia muntah-muntah di kamar mandi. Bukankah kau sudah bilang kau terkena penyakit asam lambung? Ayo, sekarang kita pergi ke dokter. Jangan pikirkan lagi. Ayo kita pergi sekarang. Ayo, aku telepon Risap ya. Ya, silakan. Tunggu sebentar. Tunggu. Telepon dari siapa itu? Ibu Dua. Angkat. Ini panggilan dari Prithvi. Apa dia di luar? Ya Tuhan, jika mereka melihat mobil Prithvi di luar, mereka pasti akan mengenalinya. Lalu mereka akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa aku jawab. Ya Tuhan, bagaimana ini? Kenapa Sherlyn tidak menjawab teleponnya? Kami perlu membawamu ke rumah sakit. Sherlyn sedang tidak sehat, Karen. Lihat saja, dia terlihat sangat gelisah. Ada apa? Kenapa kau tidak mengangkat telepon dari ibu? Mereka memutuskan untuk mengungkapku. Aku tidak bisa diam saja. Aku harus lawan. Sherlyn, kau harus melawannya.
Kenapa aku harus menjawabnya? Bukankah kalian ada untukku? Aku tahu kenapa kau menyatakan aku tidak sehat dan kenapa ingin membawa aku ke rumah sakit. Tapi itu tidak perlu, karena aku baik-baik saja. Dan ya, aku sudah panggil taksi untuk pulang. Tuan, apa sudah sampai? Tuan, sepertinya aku menekan nomor yang salah. Tunggu sebentar. Terima kasih untuk semuanya. Karena ibuku bisa menjagaku dengan sangat baik. Permisi, dah. Sherlyn, Halo, aku Tuan. mau bawa ke dokter. Iya, aku Sherlyn. keluar. Dia adalah wanita yang licik. Dia berhasil melarikan diri. Tapi ada satu hal yang jelas, Sherlyn itu hamil. Entah dia tidak bisa melakukan aborsi karena alasan tertentu. Dia tidak ingin menggugurkan anaknya. Dia tidak menginginkannya. Maksudmu apa yang ingin kau katakan? Sherlyn tidak bodoh karena dia tahu kalau kehamilan tidak bisa disembunyikan berlama-lama. Tapi dia adalah wanita yang licik. Aku yakin dia akan menyalahkan Risab untuk itu. Dia akan mengatakan bahwa anak itu adalah anaknya. Prita, bagaimana dia bisa membuktikannya? Siapa yang akan mempercayainya? Risab telah mengakuinya secara terbuka dia tidak pernah berhubungan dengannya. Dan aku perhatikan dia bahkan tidak berdansa dengannya. Bagaimana dia bisa menjadi ayah dari anaknya? Tapi Prita, Risab itu... मैं तो तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी Bangun. kau yang bangun. Kau yang bangun dulu. Dengan begitu aku bisa bangun. Maaf. तुझसे कहना जी Sebenarnya aku sedang memikirkan pertandingan aku berikutnya. Itu sebabnya aku susah bangun. Kenapa kau baru memikirkannya? Kau harus pergi berlatih, kan? Ya, kau benar. Aku mau ambil air dulu. Bajai. Cepat kita pergi. Jika kau berencana putus denganku, kau lupakan saja Sherlyn. Akulah cinta sejatimu. Aku mencintaimu. Aku tahu kau mencintaiku. Tapi ini sangat berbahaya. Itu bagus sekali. Syukurlah kau tahu siapa aku. Sayang, apa yang terjadi denganmu? Aku sedang tidak baik-baik saja. Aku muntah-muntah. Kritika datang untuk memeriksaku saat aku muntah. Tapi dia lari dari sana dan aku melihat dia sedang memikirkan sesuatu. Aku bertanya-tanya apa sebenarnya yang dia pikirkan. Aku curiga dia pasti memberitahu Karan dan Prita tentang muntahku itu. Mereka pasti merencanakan sesuatu. Kami tahu persis kenapa kau selalu merasa tidak nyaman dan kenapa kau terus muntah. Syukurlah aku menyimpan nomormu dengan nama Ibu Dua. Aku segera pergi dari sana. Jika mereka mulai meragukanmu lagi, bagaimana aku mengatasinya? Karan juga sudah keluar dari penjara. Dengar Sherlyn, tolonglah kendalikan dirimu. Memangnya aku lakukan dengan sengaja? Itu terjadi begitu saja. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Apa kau mengerti? Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Tapi kau bisa mengendalikan Prita. Dia menjadi tidak terkendali. Apalagi saat Karan berada di dekatnya. Kepercayaan dirinya berlipat ganda. Dia terus mengejekku. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya tentang dirinya sendiri. Kau bilang padaku bahwa kau akan menjatuhkan Prita dari keluarga Lutra. Tapi itu tidak terjadi. Ternyata Prita, ibu dan adiknya juga ada di sana. Keluarga Lutra memperlakukan Prita seolah-olah dia adalah malaikat. Aku benci. Sayang, tenanglah. Aku ada untukmu. Dan aku takkan biarkan hal seperti itu terjadi. Aku calon menantu Sarla Aurora. Dia pasti akan mendengarkanku. Akan kupengaruhi Sarla Aurora. Dia akan kembali melarang Prita pergi ke kediaman Lutra.
dia tak akan bisa pergi ke kediaman Lutra lagi. Jadi tenang saja. Aku ada untukmu. Jangan khawatir. Baiklah, aku pusing sekali. Nanti aku telepon lagi. Dah. Apa yang dikatakan Sherlyn benar. Demi dia dan kebaikanku sendiri. Aku harus menghentikan Karan dan Prita bertemu. Aku harus melakukannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Karan. Dan aku secara tiba-tiba, kami berdua terjatuh dan kami bertatapan satu sama lain. Tunggu. Jangan minum pakai gelas itu. Kenapa? Ada yang salah? Aku tadi menggunakannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Reaksi macam apa ini? Sudah aku bilang aku menggunakan gelas ini. Aku minum dari sini. Memangnya apa bedanya? Aku tahu kalau kau konyol sebelumnya. Kau dulu bicara omong kosong. Kau selalu mengejekku sepanjang waktu. Tapi sekarang, berteman denganku membuatmu lebih baik. Aku tidak terpengaruh olehmu. Bahkan setelah mau minum air dari gelas yang sama denganmu, aku baik-baik saja. Kau bisa periksa. Ayo cubit aku. Cubit. Beritahu aku, kenapa tidak boleh kuminum? Aku tidak tahu itu. Aku tidak pernah minum dari gelas orang lain. Tidak pernah. Kalau begitu ambil yang lain. Ada apa? Tidak apa-apa. Pasti ada sesuatu. Kau sedang memikirkan apa? Jika kau tidak ingin minum air, kenapa kau meminta aku untuk mengambilkan botolnya? Aku minta maaf. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku tidak sengaja memegang kainmu ini. Aku minta maaf, Prita. Tidak robek kan? Aku aman. Syukurlah tidak ada yang robek. Karena kecerobohanmu. Kau tidak pernah tahu. Aku adalah orang yang bertanggung jawab. Dan aku tidak suka merobek selendangmu lagi, Prita. Kak Prita, kau di mana, Kak? Sristi, iya, aku datang. Terima kasih sudah datang ke rumah. Ibu itu Kak Prita. Sarla, ayo, ini sudah larut. Rasanya aku ingin selalu memelukmu, nak. Tetaplah diberkati. Besok jam berapa? Maaf. Raki ingin tahu besok kau datang jam berapa? Di pagi hari. Benarkah? Iya. Datanglah lebih awal, sarapanlah bersama kami. Aku akan membuatkan sesuatu yang spesial untukmu. Kau mau kan? Baiklah.
Halo? Bibi, dengar. Aku berusaha menahan diri untuk tidak mengatakan apapun. Tapi sejujurnya, aku tidak tahan lagi. Walaupun aku tidak mengatakan apapun pada Prita. Sebagai ibunya, aku ingin kau bicara pada Prita. Apa yang kau bicarakan? Apa yang harus kukatakan? Bibi, apa kau tidak melihatnya? Prita langsung menuju ke kotak saksi. Apa kau tidak mendengar apa yang dia katakan di sana? Cobalah kau tanyakan padanya apa yang dia lakukan. Dengan Karan berduaan di kamar hotel. Ayolah, tanyakan Bibi, tanyakan padanya. Kita semua tahu bahwa Karan itu adalah seorang penggoda dan juga penjahat. Dia anak nakal yang kaya. Prita memihak orang seperti itu di depan semua orang. Dia mengatakan banyak hal yang menguntungkan di depan umum. Dalam kondisi seperti itu, orang akan mempertanyakan karakter Prita. Kita tak bisa bungkam semua orang. Aku tidak akan mampu menghadapi siapapun. Aku tidak mengerti satu hal. Kau telah menyuruh Prita untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Lutra. Tapi Prita berani untuk tidak menaatimu dan melakukan apa yang dia ingin lakukan. Aku ini tunangannya. Aku akan merasa malu karena dia telah membawa aib bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi membawa aib padamu dan aku juga. Bibi Prita tidak seharusnya berhubungan dengan penggoda seperti itu. Ini salah dan itu tidak cocok untuknya. Kau sudah selesai bicara. Dengarkan aku baik-baik, Prithvi. Aku melarang Prita bertemu dengan keluarga Lutra karena aku sangat marah. Aku melarang Prita menemui Karan di penjara karena aku benar-benar kesal padanya. Aku tidak bermaksud menghina Karan atau Risab atau para keluarga Lutra yang lain. Yang aku inginkan hanyalah menyelamatkan kehidupan putriku. Aku tidak ingin dia terluka. Tapi kau, apa yang kau lakukan? Kau menambah bahan bakar ke api dengan menghasutku. Aku lupa bahwa mentalitas kita berbeda satu sama lain. Kau berpikiran sempit, tapi kami tidak seperti itu. Kau hanya melihat kekurangan pada orang lain, itu saja. Tapi kami juga melihat kebaikan mereka. Aku tidak mengerti kenapa aku bisa menjelaskan hal ini padamu. Kau terlalu naif untuk memahami apapun. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Sekarang juga hapus nomor telepon putriku Prita. Dan juga nomor teleponku dari ponselmu. Aku akan membatalkan pernikahannya. Karena aku tidak ingin kalau putriku menikah dengan orang yang tidak mempercayainya sama sekali. Oh ya Prithvi, menurutmu Prita pergi ke kotak saksi sendirian untuk bersaksi mendukungnya? Dia tidak melakukan itu. Aku yang memintanya untuk pergi. Dia bersaksi atas desakanku. Dia putriku yang berbakti dan mematuhi kata-kataku. Dia mematuhiku. Setidaknya inilah yang bisa aku lakukan untuk persahabatannya. Karan dan Prita adalah teman baik. Temannya dituduh bersalah, tapi dia melakukan hal yang benar. Aku bangga dengan putriku dan keputusan yang dia ambil. Dia telah menyelamatkan Karan dan juga Risab karena mereka telah berbuat banyak untuk kami. Mungkin kau tidak pernah memahami hal ini. Dan aku tidak peduli dengan mereka yang tidak memahami hubungan kami. Kalau kau salah satu dari mereka, sebaiknya kau pergi dari kehidupan kami. Aku harap kau mengerti apa yang ingin kukatakan. Aku akan menutup teleponnya sekarang. Selamat tinggal. Bagaimana denganku? Nek. Aku di sini untuk memelukmu, Nek. Terima kasih, Prita. Karena kau telah menganggapku penting dalam hidupmu. Aku tidak sadar ketika kau begitu dekat denganku. Oh iya, tadi ponselmu tertinggal di dalam. Oh, terima kasih. Ayo Sarla. Sampai jumpa, Nek. Tetaplah diberkati. Berbahagialah.
Sampai jumpa, Karan. Sampai jumpa. Ayo. Baiklah, Ayo, ayo Bu. Prita. Aku harus tenang. Aku sama sekali tidak boleh marah. Kemarahan berbahaya bagi kesehatan. Dan aku harus memberi pelajaran pada musuhku. Aku harus menanggung penghinaan ini. Aku perlu berpikir dengan tenang. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku harus mengubahnya. Dan mengubahnya menjadi keuntunganku. Dengan lawan ataupun kawan. जिंदगी ने की है कैसी साजिशें. Pak, Karan adalah orang yang baik dan mulia. Dan itu terlihat dari keluarganya. Dia adalah seorang selebriti. Para gadis cenderung tertarik padanya. Tapi dia tidak pernah berbuat jahat pada siapapun. दुआ एक तुझ तक जा पहुंची परवरदिगारा. Dan Risap adalah lambang keluhuran keluarganya. Katakan padaku satu hal. Kalau dia ingin membubarkan kasus dengan menyuap korban, kenapa dia membuat video sendiri? लाया मुझको है तेरे करीब ये फितूर मेरा रहमत तेरी ये फितूर मेरा मैंने बदला रे मेरा ये फितूर मेरा. Hei, tunggu. Jangan minum dari gas itu. परवरदिगारा. Prita, aku sangat mencintaimu. Apa? Apa katamu? Aku sangat mencintaimu. Aku sudah lama ingin mengatakan semua ini kepadamu. Aku mencintaimu melebihi imajinasiku. Aku tidak pernah bisa mengatakan ini kepadamu. Aku tidak pernah bisa mengumpulkan keberanian. Aku mencoba mengungkapkannya dengan mataku, tapi kau tidak bisa memahaminya. Selama ini, aku selalu hidup dalam kebohongan. Rasa sakit dan lukanya sungguh tidak tertahankan. Aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu, Prita. Ini sangat sulit. Sakit? Kak Prita, kenapa kau berisik sekali? Kenapa kau tidak membiarkan aku tidur? Sakit, apa yang kau bicarakan? Apa? Kau... Tunggu sebentar, tolong biarkan Kak Prita tidur ya. Kalau kau merasa sakit, silahkan berobat sendiri. Penggemar gilaku. Aku tidak menelpon Prita agar dia datang ke sini dan mengobatiku. Aku hanya ingin memberitahunya kalau aku terjatuh dan terluka, jadi aku kesakitan. Ayolah, apa yang aku katakan? Sakit dan segalanya. Aku perlu memikirkan sesuatu yang bagus. Aku harus bilang apa ya? Aku tidak memperhatikan waktu belajar bahasa. Aku merindukanmu. Sesuatu yang sederhana dan bijaksana. Dia harus menyukai perasaanku. Harus terdengar menyenangkan. Biar aku coba lagi. Oke. Ini tidak baik untukmu. Kau seharusnya tidak melakukan ini, Karan. Berikan ponselnya. Asal kau tahu saja, Kak, dia itu sedang berakting. Dia menelpon hanya untuk mendengarkan suaramu. Dia tidak terluka, dia sama sekali tidak sakit. Bagaimana Sristi tahu? Sebenarnya apa yang kurasakan? Maaf, aku akan menelponmu besok ya. Sristi sedang tidur. Dia mulai terganggu. Tidak. Ayolah, aku tidak punya masalah. Kau bisa bicara sebanyak yang kau mau, tetapi tidak di ruangan ini, di luar sana. Aku akan menelponmu besok. Selamat tinggal. Sampai jumpa.
sebentar. Kau pasti salah paham. Itu semua ada di kepalamu. Aku hanya punya 2 teman. Dan kami bertiga hanya teman baik. Dan kami bertiga tidak punya perasaan untuk satu sama lain. Apa kau mengerti? Tidur sekarang. Kau pasti akan mengungkapkan perasaanmu dan kemudian kau akan jatuh cinta. Benarkah? Iya. Aku akan katakan apa yang akan terjadi. Apa aku benar-benar merindukannya? Atau aku hanya ingin mengganggunya seperti biasa? Tapi kenapa aku tidak bisa tidur tanpa mendengar suaranya dulu? Beritahu aku, kenapa kau manggil aku ke sini? Kau bilang di pengadilan kalau kau saksi mata dan melihat semuanya, kan? Tunggu sebentar. Apa maksudmu mengatakan itu di pengadilan? Aku tidak mengarang cerita sepertimu. Aku mengatakan sebenarnya. Bahkan kau tahu bahwa setiap kata yang aku ucapkan itu adalah kenyataan. Aku tidak ingin ada drama apapun. Kita tidak berdiri di ruang sidang sekarang. Dan satu-satunya hakim di sini adalah Tuhan. Dan dialah yang membuat keputusan akhir. Langsung ke intinya saja. Jangan bertele-tele. Senang mendengarnya. Jadi, kau berasal dari keluarga kelas menengah. Hidupmu bisa diatur dengan sedikit uang, benar kan? Dan ibumu berpenghasilan sedikit dengan menyewakan aula Kumkum Bagya. Dan adikmu Sristi, dia asisten dari salah satu desainer interior yang terburuk. Dan kau sendiri hanya seorang fisioterapis, iya kan? Aku akan membayarmu 2 kali lipat dari jumlah yang kau dan keluargamu hasilkan dalam 5 tahun ke depan. Bersaksilah yang menguntungkanku. Apa gunanya persahabatan yang sebatas rasa syukur dan pujian? Kau serius? Bagaimana kau bisa berpikir kalau aku akan menerima tawaranmu? Kau kurang integritas. Tapi aku punya martabat dan juga nilai-nilai. Aku tidak akan berbohong di pengadilan demi sejumlah uang. Dan aku tidak bisa dibeli sepertimu. Aku akan menghancurkan semua bukti dan rekaman CCTV yang kau miliki. Aku akan menghancurkan semuanya. Kau dengar itu? Kebenaran tidak bisa dihancurkan. Sayangku, kebenaran memang tidak bisa dihancurkan. Tapi itu bisa dibeli. Bahkan pembawa bendera kejujuran menjual jiwa mereka pada iblis demi uang. Apakah menurutmu semua orang di dunia ini jujur sepertimu? Tidak. Aku sudah meyakinkan hakim bahwa Karan melecehkanku. Dan dia berjanji untuk menikah denganku dan membawaku ke kamar untuk memberiku cincin. Apa kau tidak ingat? Dan saksi-saksimu itu, mereka akan mundur karena aku akan menyuap mereka. Siapa yang sudah kau yakinkan? Tidak ada percaya padamu. Ya, mereka percaya padaku. Itu sebabnya Rishabh dan Karan hanya mendapat jaminan saja. Mereka tidak dibebaskan. Mereka dijamin karena kesaksianmu. Tapi kesaksianmu bisa dibuktikan salah dan kasus ini akan dibuka kembali. Aku pikir aku harus menyuap orang dan meyakinkan mereka. Makanya aku langsung mendekatimu. Tapi ternyata kau tidak setuju. Sekarang aku ingin melihat betapa kau menangis saat Karan dan Rishabh dijatuhi hukuman.